pasal santet pasal 252 ayat 1 tahun 2023 tentang ilmu santet sudah bisa dilaporkan, dan untuk pihak medis dinas kesehatan harus berani dan harus kuat katakan yang sebenarnya pada pasien bahwa pasien diserang oleh ilmu, dan harus diberikan surat keterangan dari pihak rumah sakit bahwa terkena ilmu dan diarahkan atau langsung dibawa ke kantor polisi. Negara Indonesia, ini adalah ide atau saran dari saya, mungkin bisa menghasilkan uang. Kita tidak perlu untuk rawat inap atau pengobatan. Mungkin rawat inap atau pengobatan bisa dilakukan, dan setelah sembuh langsung diberikan surat keterangan dan diarahkan ke kantor polisi untuk melaporkan ilmu tersebut. Kalau kalian menyadap ilmu saya atau kelebihan yang saya punya, bukan jin yang ada di badan saya yang mengganggu saya, yang mengaku saya ya. Kalau jin yang mengaku saya di badan saya, aduh, dia hanya bisa ya menzinahi manusia, namanya jin kan. Kalau jin kan menzinahi manusia kan bisa kapan saja dilakukan, tiba-tiba kita sudah keluar cairan kayak sperma ya kan. Pernah kan kalian mengalami seperti itu? Pernah kelihatan kan? Pernah terjadi? Saya juga pernah, bahkan sampai sekarang. Jadi ibarat seperti cairan putih itu adalah sel darah putih. Kalau kita terus-terusan ilmu mengeluarkan sel darah putih, kita energi tenaga di badan kita gimana? Gimana daging kita bisa terbentuk kalau sel darah putih selalu dikeluarkan secara paksa oleh ilmu. Mungkin sekarang banyak pihak dokter yang mendengarkan atau melihat video saya, dan kalian berpikir, kenapa saya lulusan paket C bisa tahu ilmu kedokteran, bisa tahu ilmu kalian? Karena saya dulu sekolah, dan pelajaran saya waktu SD sudah berat. Coba yang sekolah-sekolah yang sekarang, ya kan? Kalian jangan berpikir saya berbicara menggunakan kemeja lengan panjang dan memakai filter jenggot. Saya sama saja. Mau saya pakai baju lengan pendek, nggak pakai filter. Mau saya rambut pakai minyak rambut yang yang lemes dan kaku. Mau saya pakai jaket atau enggak, mau saya sama saja. Sekarang saya buka. Jadi biar apa? Biar medis ini juga enggak selalu disalahkan. Misalnya, dia sakit, dibawa ke rumah sakit, habis itu meninggal di rumah sakit. Padahal di situ sudah ada perjanjian atau persyaratan tertentu dari pihak medis kepada pihak keluarga. Karena
pihak medis tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, karena pihak medis juga membutuhkan perlindungan, yaitu dari Tuhan. Sedangkan Tuhan yang kita kenal di ajaran agama Islam, Kristen, katanya Tuhan menghukum orang-orang yang bersalah. Sekarang saya tanya sama kalian, Tuhan menghukum orang-orang yang bersalah, Tuhan berwujud seperti apa? Sedangkan saya menghukum orang-orang yang bersalah. Berarti manusia kan? Berarti benar kan? Tuhan ada di dalam raga manusia. Semuanya. Yang bersalah. Lalu kalau kita manusia terus disakitin dengan ilmu, tiba-tiba kayak dibikin apes, tiba-tiba kayak dibikin dapat masalah, nangis segala macam. Oh, kemarin saya bikin kesalahan, oh saya dibalas. Nah, kalian cari dulu kesalahan kalian memang kesalahan kalian atau ada sebuah oknum yang sudah menganut sebuah ajaran yang bersekutu dengan setan atau iblis. Jadi apa? Biar agama di negara ini nggak jelek. Karena apa ya? Sebenarnya kan saya pernah bilang, agama ini adalah bidang usaha. Ya kan? Negara Indonesia memiliki BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Saya pernah bilang kan? Jadi mereka ini yang menyakiti manusia, yang menyerang dan mengadu domba manusia, habis itu dia menjadi penyelamat, menjadi pahlawan kesiangan. Habis itu kita tengkar dengan si A, dia langsung karena kita ini yang paling tinggi, nah dia akan berpihak kepada kita lalu menyerang si A. Nah itu yang dibilang Tuhan KW, Tuhan palsu. Saya mengenal KW, mengenal kata-kata KW, BM, black market itu sejak waktu saya di Batam. Jadi dia waktu itu ya sudah dibuka. Dan sekarang mereka berada di sini karena pro dengan adik tiri saya yang bernama Firman Yuliansyah. Jadi untuk pemerintah dan keluarga saya, kalian jangan berbohong lagi. Saya bukan iri, enggak. Saya benci. Kalau iri enggak, benci ya. Saya dendam iya. Karena apa? Dulu ibu saya sampai membakar dirinya karena bapaknya. Dan ibu saya dan bapak saya cerai. Akhirnya menikah dengan bapak adik tiri saya. Lalu membakar dirinya. Dan dengan bapaknya Firman ini ditinggal, dibiarkan. Api berkobar-kobar melalap tubuh almarhum ibu saya, Ibu Endah Sri Wahyuni. Kalian paham? Dia minta tolong. Begini. Saya lagi makan dengan nenek saya. Tapi dengan bapaknya Firman tidak didengarkan. Dan akhirnya dengan tante saya diusir. Bajunya dibungkus dengan kresek, dilempar. Wah, pergi kamu dari sini. Karena apa? Kakaknya minta tolong tidak didengarkan.